Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di minggu yang baru. Di bulan Agustus ini, saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Dan hari Minggu kemarin kita telah sama-sama belajar tentang ketajaman atau sharpness, ya, bagaimana kita perlu untuk memiliki komunitas. Kita belajar dari sesama kita untuk kita bisa dipertajam. Nah, saudara, ayat yang menjadi bahan renungan kita adalah Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini: besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, mungkin ada dari kita yang bertanya, ya, kenapa sang penulis Amsal mengambil ilustrasi sebagai besi dan besi. Nah, mungkin kita tahu bahwa kalau kita mau mempertajam pisau di rumah kita, biasanya kita menggunakan batu, kan, untuk kita asah, ya, sehingga pisau itu menjadi lebih tajam. Tapi sang penulis Amsal mengambil perumpamaan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Salomo buat setiap kita adalah bahwa kita hanya bisa untuk menjadi tajam. Kita hanya bisa untuk mendapatkan value dalam hidup kita ketika kita berinteraksi dengan sesama kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah sama. Waktu kita berinteraksi dengan mereka, waktu kita bercakap-cakap dengan mereka, sebenarnya kita sedang saling mempertajam. Kita mempertajam mereka dan mereka juga mempertajam kita. Makanya kalau saudara ingat kemarin di Ibadah Raya, saya sempat memberikan satu kalimat bahwa tanpa adanya komunitas, kita akan berhenti untuk bertumbuh menjadi lebih tajam. Tidak ada ketajaman yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak berkomunitas. Nah, komunitas bukan hanya seringkali kita berpikir tentang komsel. Ya, kita perlu untuk ada komsel, ya, kelompok-kelompok sel. Kita perlu di masa-masa pandemi ini komsel dilakukan melalui Zoom mungkin, ya. Ada banyak aplikasi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan untuk kita bisa sama-sama melakukan cell group, saling bercerita, sharing satu dengan yang lainnya. Itu penting sekali. Tapi ada cell group yang sebenarnya ada di rumah kita masing-masing, yaitu keluarga kita. Kita saling mempertajam satu sama lain di dalam keluarga kita. Biar komunitas kita di rumah itu menjadi sesuatu tempat di mana kita belajar untuk kita saling dipertajam satu dengan yang lainnya. Saudara, kita ditempatkan dimanapun kita berada supaya kita bisa saling mempertajam segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saya berdoa supaya setiap kita benar-benar memahami hal ini. Kalau kita berpikir bahwa kenapa sih Tuhan letakkan saya di situasi seperti ini, di tengah-tengah teman-teman saya yang nyebelin mungkin, atau mungkin kita tinggal serumah dengan orang-orang yang membuat kita merasa bahwa kok kenapa sih saya tinggal bersama-sama dengan orang-orang seperti ini? Bisa jadi Tuhan sedang meletakkan saudara di situ supaya saudara dipertajam dalam banyak hal yang mungkin masih tumpul dalam kehidupan kita. Mungkin kepekaan kita terhadap kebutuhan orang lain, mungkin kepekaan kita terhadap belas kasihan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada banyak hal yang ingin Tuhan pertajam dalam hidup kita, makanya Tuhan menempatkan kita di mana kita berada hari ini. Nah, saya berdoa supaya kita semua bisa mendapatkan sesuatu dari perenungan ini, saudara. Karena ini penting bagi kita. Kadangkala kita berpikir bahwa kita udah capek dengan semua yang ada, dengan keadaan teman-teman kita. Tapi kalau Tuhan belum mengizinkan kita untuk beranjak dari sana, berarti kita masih dipakai Tuhan untuk mempertajam mereka. Dan Tuhan juga masih pakai mereka untuk mempertajam kita. Semoga kita mendapatkan satu perenungan yang baik pagi hari ini. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati.